Indonesia darurat demokrasi. Itulah hashtag yang lagi trending di media sosial saat ini. DPR dinilai bukan lagi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi Dewan Pemerkosa Rakyat, Dewan Pengkhianat Rakyat, dan Dewan Perusak Rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Lagi ramai di media sosial dengan hashtag Indonesia darurat demokrasi. Lambang burung Garuda semuanya berlatar belakang biru yang menunjukkan bahwa kehidupan berpolitik di negara kesatuan Republik Indonesia hari ini dalam keadaan darurat. Kehidupan demokrasi di negara kesatuan Republik Indonesia hari ini dalam keadaan darurat. Ada apa sebenarnya dengan negara yang sangat kita cintai ini? Tampaknya kedaulatan tertinggi itu bukan lagi berada di tangan rakyat, tetapi berada di tangan para penguasa. Keputusan-keputusan konstitusi hari ini selalu ditentukan oleh kaum oligarki. Tidak ada lagi keberpihakan kepada kita, rakyat Indonesia. Sangat miris ketika kita harus menyaksikan fenomena-fenomena kekuasaan yang dilakukan oleh kaum oligarki. Mari, dalam beberapa menit ke depan ini, saya ingin mengajak mirsa sekalian untuk bersama-sama kita mendengar komentar dari netizen. Apa alasan sehingga muncul hashtag Indonesia darurat demokrasi itu? Inilah cuplikan video selengkapnya dan mari kita saksikan bersama-sama. Peringatan darurat, ini kurang ajar. Menurut gua, kelakuan politikus sekarang ini sangat-sangat di luar nalar. Pertama, gak punya rasa malu untuk menjegal sana-sini. Dan kedua, berusaha melanggengkan kekuasaan dengan cara-cara yang tidak benar dan tidak bermoral. Dulu gua dukung Prabowo Gibran karena gue simpatisan Prabowo dan merasa kebetulan aja Gibran anaknya presiden. Dan mungkin itu satu-satunya cara supaya Prabowo bisa menang. Tapi ternyata ini semua berlanjut sampai pilkada. Sekarang saatnya masyarakat sadar. Dan jangan sampai teralihkan isunya dengan kasus perselingkuhan yang tiba-tiba booming tadi malam. Denger gua, kawal terus isu pilkada ini. Lo meleng sedikit, Kaisang jadi gubernur lo. Mungkin 5 tahun lagi jadi etes. Ini anggota DPR ya, badan legislatif yang dari tadi sibuk banget ya, rapat ya, demi menyengsarakan rakyat ya. Tujuan lu dipilih oleh rakyat apa sih? Mensejahterakan rakyat, aspirasi rakyat, bukannya aspirasi para bangsat. Bisa-bisanya kalian yang punya ijazah tinggi ya, kalian yang orang pinter itu katanya ya, dibodohi ya, dikungkung, diginiin hidung kalian sama oknum ya, oknum haus akan kekuasaan demi melanggengkan ya anggota keluarga atau golongannya. Mau-mauan kemana? Udah diambil kali isi otak lu pada kali ya. Siap-siap aja kalian akan menerima kemarahan rakyat ya. Dan Tuhan juga akan mengutuk kalian yang terlibat terhadap pengangkangan demokrasi yang mencederai kemerdekaan bangsa. Yap, putusan MK hanya bertahan 24 jam, usia putusan terpendek dalam sejarah Indonesia. Sejarah kelam Indonesia tercipta pada hari ini. Untuk pertama kalinya dalam sejarah dunia, putusan lembaga konstitusi dianulir oleh parlemennya sendiri. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah dunia, lembaga hukum tertinggi di negara dilecehkan oleh parlemennya sendiri. Dan ini adalah yang kedua kalinya konstitusi dibegal
untuk kepentingan keluarga. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, turut berduka atas matinya hukum dan demokrasi di Indonesia. Indonesia gawat darurat, ya hanya ada satu kata, lawan. Lawan siapa? Lawan penguasa yang bertindak semena-mena. Lawan wakil rakyat yang tidak berpihak pada rakyat. Jangan terlena dengan apa yang kalian lihat. Oh ini indah, oh ini keren. Itu semua palsu dan itu semua monster, ya. Selama ini saya diam, tidak terlalu membahas urusan politik. Itu bukan karena saya digubungkam oleh siapapun, tapi saya terbungkam oleh keadaan yang memang bertubi-tubi setiap harinya. Entah mana yang mau diangkat. Karena semua berita dan semua kejadian yang terjadi pada negeri ini membuat kita semua terpelongo, speechless, ya. Dimulai daripada pengkudetaan partai, dimulai daripada KPU, pembegalan jabatan, dan lain sebagainya, ya. Hanya ada satu kata, lawan. Lawan penguasa yang seperti itu. Ini bukan masalah kita kubu siapa, tidak. Ini atas nama rakyat kok. Logika siapa yang bisa menyatakan kalau apa yang terjadi di negeri kita ini adalah sesuatu kejadian yang menyenangkan? Ini tidak menyenangkan sama sekali. Indonesia berduka, Indonesia gawat darurat. Ya, saya setuju lah dengan itu. Apa yang terjadi di DPR hari ini itulah gambaran atau watak dari Raja Pinocchio Jawa itu. Dia mau majuin anaknya dari sini nggak bisa, pindah ke sana. Dari sana nggak bisa, dia pindah lagi ke situ. Dia udah siapkan orang-orangnya. Bahkan dia memikirkan menteri mana yang harus di reshuffle itu supaya kemauannya tercapai. MK pun yang keputusannya final dan mengikat itu pun masih bisa digocek hanya untuk anaknya maju, hanya untuk orang yang nggak disukainya itu nggak bisa maju. Kurang ajar nggak itu? Itulah kenapa Ibu Megawati itu mengatakan, "Hei Anda itu bukan siapa-siapa tanpa PDIP. Tolonglah membumi," itu maksudnya. Anda dulu bukan elit loh. Anda sekarang di atas, ya tinggal jalankan aja konstitusi. Jadi gelagat ini udah kebaca sama Ibu Megawati. Makanya kalimat itu harus keluar. Nah sekarang bagaimana kita mau melawan ini? Semua partai udah di sana. Gimana caranya coba? Ya cuma parlemen jalanan. Hanya itu yang bisa. Amputasi ini. Hai, lu udah tahu berita tentang ini? Yes, peringatan darurat. Negara kita sedang diambang ketidakstabilan konstitusi. Banyak sekali public figure termasuk Pak Ji Pragiwaksono yang sudah memberikan statementnya di X. Dan banyak juga kreator-kreator yang sudah membuat video tanggapan tentang hal ini dengan hashtag kawal keputusan MK. Yes, hari ini kita disibukkan sama drama perselingkuhan GC dengan Salim, kekasih Rachel V-nya, yang juga gue nggak tahu itu penyelesaiannya gimana. Tapi kalau dipikir-pikir, lu tahu GC siapa nggak? Atau Aziza itu siapa? Yes, dia anak dari seorang DPR RI, anggota DPR RI dari partai. Benar. Gue nggak perlu jelasin panjang tentang hal itu, lo bisa cek sendiri tentang latar belakang GC. Dan kenapa banyak yang mengkait-kaitkan apakah ini menjadi salah satu bentuk pengalihan isu, ya dengan salah satu alasannya latar belakang GC itu sendiri. Oke, itu baru praduga aja. Dan hari ini keputusan MK itu sudah ditetapkan, intinya 2 poin tentang persyaratan pilkada dari ambang pendaftaran yang kurang lebih 7 hari lagi gitu ya. Hari ini keputusan MK itu intinya ada 2 poin tentang persyaratan pilkada, yang dimana salah satunya itu tentang revisi batas umur untuk mencalonkan diri sebagai calon gubernur gitu ya. Dan inilah yang menghebohkan, di mana akan dilakukan rapat DPR, Badan Legislatif, untuk merevisi keputusan MK ini, menganulir keputusan MK ini dengan undang-undang. Sumpah gua merinding parah. Dan kabarnya Kamis besok, yes Kamis besok, itu akan ada unjuk rasa besar-besaran. Wah, yang pasti lo semua harus waspada dan hati-hati, karena jalanan besok pasti akan macet pol ya. Sebelumnya disclaimer, gue bukan ahli politik, gue bukan pengamat politik, dan gue nggak terlalu ngerti banget soal politik. Tapi yang jelas, yang bikin ramenya
banyak sekali kekecewaan dari rakyat, termasuk influencer, para public figure, tentang hal ini, di mana dinilai sepertinya negara ini hanyalah milik penguasa. Tidak ada lagi keputusan dan kedaulatan dari rakyat, dan terkesan keputusan itu semua sekarang ada di penguasa. Jadi menurut kalian gimana tentang hal ini? Yang jelas, gua berharap negara ini akan tetap stabil, baik-baik aja. Gua berharap tidak ada drama-drama politik yang menyebabkan resiko situasi yang chaos, karena gua salah satu orang yang trauma saat gua kecil gimana chaosnya drama politik di tahun 98, dan gua berharap itu tidak akan pernah terjadi. It will be never happen again in Indonesia. Serem banget, serem. Udah ya itu. Lu bisa cek update beritanya sendiri. Ini berat banget. Udah ya. Benarkah bahwa segala cara dilakukan oleh Raja Jawa demi keluarganya semata? Jikalau benar, maka saya sepakat DPR tidak lagi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi Dewan Pemerkosa Rakyat, Dewan Perusak Rakyat, dan Dewan Pengkhianat Rakyat. Baru tercipta sebuah sejarah di negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana keputusan MK bisa dianulir oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Luar biadab. Kita harus memberikan aplaus kepada DPR yang berjuang bukan untuk kepentingan rakyat, tetapi berjuang untuk kepentingan dari para penguasa, yang berjuang bukan lagi untuk mensejahterakan rakyat, tetapi berjuang untuk mensejahterakan isi perutnya mereka dan kelompoknya mereka. Lalu pada poin yang kedua, saya berharap bahwa para pemilih yang 58% itu jangan pernah mengeluh dengan segala sesuatu yang terjadi hari ini. Saya pun menyadari bahwa dinasti politik memang benar-benar dibangun secara kokoh, secara sistematis, dan dilakukan secara masif oleh kaum oligarki di bangsa ini, oleh mereka-mereka yang lebih mementingkan isi perutnya mereka, oleh mereka-mereka yang lebih mementingkan kekuasaan dan jabatannya mereka. Rakyat selalu menjadi korban dari kezalimannya mereka. Peringatan darurat adalah sebuah hashtag yang lagi viral di media sosial hari ini. Bahkan aksi unjuk rasa besar-besaran mungkin akan memporak-porandakan gedung istana maupun gedung Dewan Perwakilan Rakyat itu. Jujur, rakyat hari ini sudah muak ketika menyebut nama DPR yang semestinya sebagai Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan untuk memperjuangkan hak-hak rakyat, tetapi hari ini DPR lebih identik sebagai Dewan Pemerkosa Rakyat, Dewan Pengkhianat Rakyat, Dewan yang merusak rakyat, Dewan yang tidak lagi berpihak kepada rakyat. Terus terang, saat ini saya secara pribadi pun sangat prihatin ketika 5 tahun ke depan yang menjadi partai oposisi tinggal satu partai. Sejarah ini pernah tercipta pada masa Orde Baru.
Dan hari ini, untuk 5 tahun yang akan datang, hal itu terulang kembali. Semua partai politik masuk dalam koalisi pemerintahan, yang menjadi oposisi hanyalah PDI Perjuangan. Semoga saja perilaku-perilaku biadab, perilaku-perilaku yang ditunjukkan oleh para oligarki di bangsa ini demi ambisinya mereka bisa dijegal oleh rakyat. Jikalau tidak, maka saya sangat yakin dan percaya peristiwa 1998 akan terulang kembali di tahun 2004 ini. Mari kita dengarkan kembali komentar dari netizen yang lain yang terus mengecam kepada Dewan Pengkhianat Rakyat ini. Besok DPR akan mengesahkan revisi Undang-Undang Pilkada. Ini akan membahayakan tatanan negara dan demokrasi Indonesia. Apa alasannya? Yang pertama, MK udah membatalkan putusan MA terkait batas usia kepala daerah. MK memutuskan kalau batas usia calon kepala daerah adalah 30 tahun saat penetapan calon, bukan 30 tahun saat pelantikan yang diputuskan oleh MA. Dalam sistem tatanan negara kita, MK adalah lembaga institusi hukum tertinggi. Sehingga keputusan hukum yang diambil oleh MK adalah keputusan hukum tertinggi. Jadi sangat aneh rasanya ketika MK udah mengambil keputusan hukum, justru keputusan MK itu diralat lagi oleh DPR. Jadi nggak jelas tuh kewenangan dan posisi MK di tatanan negara kita. Yang kedua adalah praktek nepotisme dan dinasti politik Jokowi. Dengan mengubah syarat pencalonan pilkada agar anak bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep, bisa ikut pilkada. Kalau ada yang bilang revisi undang-undang ini bukan ulah Jokowi, tolong diingat kalau partai-partai yang mengusulkan perubahan undang-undang pilkada ini adalah partai-partai yang tergabung dalam koalisinya Jokowi. Sehingga secara tidak langsung bisa kita katakan kalau langkah-langkah yang diambil oleh partai politik di DPR itu sejalan dengan aspirasi politik Jokowi. Dan yang ketiga yang paling berbahaya itu adalah ada praktek monopoli atau kartel partai politik di pilkada 2024 ini. Hal ini terjadi setelah Prabowo menang Pilpres, dia membentuk sebuah skema baru yang bernama Kim Plus. Dia mencoba membangun koalisi tenda besar untuk menguasai semua pilkada yang ada di Indonesia, terutama daerah-daerah yang strategis. Hal ini menyebabkan akan ada banyak pilkada yang calon tunggal, atau melawan kotak kosong, atau melawan calon independen yang kayaknya ini calon boneka deh gitu. Sehingga dikhawatirkan kepala daerah yang terpilih bukanlah kepala daerah yang terbaik, atau tidak ada kontestasi gagasan antara calon kepala daerah. Sehingga Kim Plus atau koalisi Prabowo ini bisa mencalonkan kepala daerah dengan sewenang-wenang tanpa memperhatikan kualitas calon kepala daerah itu sendiri. Kalau menurut data PDIP, jika praktek monopoli partai politik ini terjadi oleh Kim Plus, maka PDIP hanya bisa mengikuti 150 pilkada aja. Sebenarnya konsep Kim Plus ini agak keliru, karena koalisi pemerintahan di tingkat pusat itu nggak selalu harus integral ke daerah. Jadi ketika partai-partai berkoalisi di tingkat pemerintah pusat mendukung Prabowo, itu nggak secara integral, partai-partai juga harus berkoalisi di tingkat daerah. Karena partai politik juga punya hak otonominya sendiri untuk mendukung kader-kadernya di daerah-daerah masing-masing. Kalau menurut lu gimana? Jokowi di akhir masa jabatannya makin memperburuk demokrasi atau justru memberikan legasi menyelamatkan demokrasi? Tulis di kolom komentar. Stop ngomongin yang lain dulu, ini lebih penting. Kalian pasti udah banyak ngeliat peringatan darurat ini kan? Gue coba jelasin secara singkat kenapa orang-orang pada ngepost kayak gini. Ini adalah bentuk kemarahan dari warga negara Indonesia. Karena ngeliat sekarang tuh demokrasi tuh bener-bener kayak gak ada harganya gitu. Pertama, pasangan calon independen DKI Jakarta ini, walaupun bermasalah karena ada isu catut KTP, tapi mereka dilolosin oleh KPU DKI. Yang kedua, sekarang koalisi di pemerintahan itu besar banget, jadi gak imbang, jadi oposisinya cuma segini. Dan itu mirip sama waktu zaman Orde Baru. Yang ketiga, masih anget banget, jadi Mahkamah Konstitusi itu memutus mengubah syarat pilkada, jadi parpol bisa mengusung calon gubernur tanpa punya kursi di DPRD. Yang mana sebelumnya itu ada syarat 20% minimal harus punya kursi di DPRD. Karena ada putusan MK ini jadi turun, jadi nggak perlu ada kursi di DPRD, tapi hanya perlu 7,5% suara di provinsi tersebut. Orang-orang udah pada seneng dengan putusan MK ini. Tapi pada dasarnya pemerintah tuh nggak seneng, rakyatnya seneng. Jadi DPR langsung bikin rapat pleno dadakan. Begitu putusan MK besoknya langsung rapat lembur-lembur deh tuh mereka. Nah ini yang membuat warga marah.
Selain tadi, MK tuh juga memutus batas usia calon gubernur. Jadi calon gubernur itu harus berusia minimal 30 tahun saat penetapan calon, bukan saat pelantikan. Tapi sama DPR menolak putusan MK itu. Mereka memilih untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung yang menetapkan bahwa batas usia calon gubernur itu harus berusia 30 tahun saat pelantikan. Udah tahu arahnya kemana ini? Anehnya putusan-putusan kayak gini tuh, itu kan bermasalah juga kayak waktu pas calon presiden dan wakil presiden kan, waktu Gibran. Tapi DPR kenapa nggak ada yang tiba-tiba bikin rapat pleno? Kenapa perlu dikawal? Karena RUU Pilkada ini nggak cuma mengancam warga Jakarta, tapi mengancam seluruh warga Indonesia. Kalau pemerintah daerah dipilih dengan cara yang nggak demokratis, ya kebijakannya nggak bakal pro rakyat, bakal pro mereka-mereka aja. Yang dulu aja nggak semuanya pro rakyat, gimana kalau misalnya sekarang udah dikuasai orang-orang mereka? Apa yang lo harapin? Menurut kalian gimana? Coba deh komen. Dari cuplikan-cuplikan video ini, kita jadinya tahu bahwa DPR itu adalah dewan pengecut ataupun dewan pecundang terhadap rakyatnya sendiri. Bagaimana bisa dulu ketika Gibran tidak ada kegaduhan di DPR, mereka menyepakati apa yang menjadi keputusan MK. Tetapi hari ini setelah keputusan MK itu sudah ada, DPR muncul bagaikan seorang pahlawan. Saudaraku sebangsa dan setanah air, tampaknya dalam waktu 5 tahun ke depan nanti kita akan diperhadapkan dengan berbagai macam situasi. Dan situasi yang paling keras menurut saya secara pribadi adalah dunia politik. Saya tidak tahu apakah negara ini masih sebuah negara demokrasi, apakah negara ini masih sebuah negara hukum, atau apakah kedaulatan tertinggi itu masih ada di tangan rakyat. Tetapi tampaknya hari ini semuanya sudah berbalik. Kedaulatan tertinggi ada di tangan para penguasa, ada di mereka kaum oligarki. Rakyat tetap menjadi korban dari kezaliman itu. Dan masih ada banyak hal yang kita temukan hari ini, bahwa betapa tragisnya kualitas penegakan hukum di Republik ini, bahwa betapa bobroknya kualitas demokrasi di negeri ini. Peringatan darurat mau menunjukkan kepada kita semua bahwa rakyat hari ini sebenarnya sudah muak dengan apa yang dilakukan oleh para penguasa. Tetapi apapun itu, kita sebagai rakyat hanya bisa bersuara, hanya bisa berkoar-koar, karena kita tidak punya power yang cukup. Tetapi kalau kita rakyat Indonesia mau bergandeng tangan bersama-sama, bersuara bersama-sama, lawan bersama-sama, maka peristiwa 1998 akan terjadi kembali di tahun 2024 ataupun di waktu yang akan datang. Karena jujur, situasi Indonesia saat ini dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Rakyat pasti akan selalu menjadi korbannya. Mari kita gunakan logika akal sehat kita agar kedepannya kita mampu untuk melihat segala peristiwa yang terjadi di bangsa ini. Karena jujur, semakin kesini kita hanya bisa dipertontonkan dan diperlihatkan bahwa kaum oligarki mereka benar-benar lebih berkuasa di bangsa ini. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.